Ye. Sahabat Jul Kriwil, di video kali ini di sebelah gua udah ada si Janco ya Janco. Tos dulu iki Janco. Nama lengkapnya siapa? Aditya Pratama Elemen, men. Salah satu band Indonesia yang berhasil reuni dengan sukses sekarang. Kita 12 tahun gak ketemu. Sebentar. 2008. Iya, 2008. 2008, Dit. Anjir. Terakhir acara TPI, acara dangdutan itu. Iya. Lu bintang tamu. Iya. Gua joget-joget lu. Anjing. Itu masih Elemen itu? Elemen lah, Elemen. Emang lu abis itu keluar Elemen tahun berapa? 2008. Gua 2008 resign dari Elemen. Oh, itu abis itu berarti lu keluar? Iya. Sini Mas, boleh Mas. Iya. Ya, silakan. Waduh. Dit, ini tempat enak banget, Dit. Ini masnya. Mas, ini nama kafenya apa, Mas? Boleh tak mention ya? Apa namanya? Kita kopinya di daerah DSD Kencana Loka. Lu datang aja, tempatnya cozy banget, santai, nyempil tapi enak. Orang taunya sini namanya Granada. Nama roti dong ya. Iya. Dit. Nyambung lagi Elemen. Lu keluar, lu sempat resign di 2008. Pertanyaannya waktu itu keluar kenapa? Jawab sekarang lu. Ya lu tau lah kalau anak band. Gua nggak tahu. Ceritain enak aja. Satu waktu itu Elemen sejak 2002 kita nggak pernah break sama sekali. Oke. Nggak pernah break. Jadi ya tour terus ditambah kita dikasih ya lu tau lah yang namanya label saat itu kalau udah punya timeline tiap tahun keluar. Waktu itu labelnya ada 3 album pertama Universal, habis itu ke EMI, terakhir Warner. Oke, kita mundurin dikit biar pada ingat. Album pertama judulnya Elemen. Ayo Mas. Elemen. Sambil ngetes ini Elemen asli bukan. Adit tuh. Judul album pertama Elemen. Album kedua Ku Persembahkan Nirwana. Itu yang ada Bila itu. Bila itu album 3. Emang judulnya Bila itu ya? Bukan. Apa? Rahasia Hati. Gue tahunya Bila. Gue kalau dulu bercanda sama si Dencas si Peler. Jadi Cas Malam. Jul, lu tau lagu Bila nggak? Gue mau bikin judulnya lagu Bila. Udah ada. Yang mana? Bila. Si anjing itu kok bukan Bila. Peler dah. Rahasia Hati. Itu si Peler lah, begitulah orangnya. Terus. Gitu, jadi album pertama tahun 99, album 2 Persembahkan Nirwana itu tahun 2000. Ya. Album 3 yang ada Rahasia Hati Malda Suga Cinta Sejati itu album Paradox tuh 2002 akhir. Jadi menjelang 2003. Asli gitu. Berarti. 2004 keluar lagi album Dialog. Terus ada lagi album repackage-nya Resonansi itu Resonansi 2005. Abis album 7 gue keluar. Asli ini berarti Aditya Pratama asli Elemen. Oke, waktu itu karena apa itu namanya? Ada jenuh. Terus ya umur masih segitu, ada lagi pingin cari adventure baru lagi. Challenge baru, men-challenge diri lo. Ya. Terus apa sih namanya? Ya emosional juga masih belum stabil banget lah gitu. Masalah hidup semakin ya nggak usah disebutin pokoknya begitulah gitu. Terus ya dari situ gua 2008 akhirnya gua tetap di musik sih, cuman emang banyak di belakang layar, banyak jadi gitaris tembak sebenarnya. Apa itu namanya gitaris additional? Kebanyakan tapi buat session recording. Buat session recording. Wah. Terus ada beberapa ya kayak dulu gua sempat ngisiin Afgan, Cakra, ya kayak model si Peler juga lah, kayak Dencas juga lah. Itu kan guru gua juga. gitu. Guru paling gila lah pokoknya. Terus 2010 gua sempat bikin proyek musik namanya Jimu, itu bareng Alex Kuple sama Dencas. Bukan, produsernya Dencas. Itu Dencas as a producer. Berarti Jimu itu siapa aja? Lu. Ada Rio Domara, dulu Erwin Gutawa Orkestra itu. Dia vokalnya itu. Alex Kuple bass, terus ada Rico dulu drummernya The Fly. Oke. Itu terus Rico tuh adiknya almarhum Mori dulu dia gitaris yang banyak lah session. Mori Gus Plus. Siapa? Mori gitar apa almarhum Boris? Mori. Oh, Mori namanya. Oke, lanjut. Terus satu lagi ada dulu gua ajak bekas dulu teknisi gitar gua di Elemen juga. Oh gitu. Itu sempat berapa album, Jim? Satu album ya? Di produksi Dencas.
Cuman waktu itu memang ternyata bermasalahnya bukan bandnya juga sih, ada di labelnya waktu itu label baru. Jadi ya ada internal problem yang akhirnya labelnya bubar. Oh, gitu. Labelnya bubar. Nah 2013 gue sempet dapat proyek untuk soundtrack film. Nah gue bikin Jimu lagi tapi formasinya udah baru, udah tidak ada kuple, jadi gue tinggal bertiga. Oh vokalisnya gitu. juga ganti. Ya. Sempet. Oh kuple cabut akhirnya. Ya cabut gitu. Terus udah dari situ gue kemana-mana. Bentar, berarti Jimu berakhir di tahun 2013. Nah, 2013. Di 2013 itu jujur aja gue kehilangan jejak lu. Oh iya. Karena di sebelum Jimu, info-info sih lu sempat ya dengan lahirnya Jimu itu juga kan, lu sempat di tempat si Dencas di Gandaria dan sebagainya, akhirnya eksplor jadilah Jimu itu. Habis itu lu ngilang. Lu itu ngilangnya kemana? Ngilang secara personal kan waktu itu. Itu apa yang lu lakuin mungkin bisa di-share kalau memungkinkan ya. Kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan lu share itu. Gue sempet balik ke Bogor. Balik ke Bogor, gue coba nata hidup baru tapi di luar musik sama sekali. Serius? Gue dagang ayam. Gue sempet kerja di kontraktor. Serius. Ada satu kontraktor di Bogor, jadi orang kantoran 9 to 5 pakai kemeja dan celana bahan. Kan dulu kan gue kuliahnya arsitek, jadi ya begitu. Gue sempet 2 tahun ngurusin aspal. Jagorawi? Enggak, kemana ke Cimahi segala macam. Serius? Iya gitu, 9 to 5. Dan memang gue agak menutup diri untuk gue stay hanya di Bogor kok, tidak keluar ke Jakarta. Di rumah mama? Gue balik ke rumah orang tua. Balik ke rumah orang tua di sana. 2013 sampai hilang pokoknya waktu itu lu. Nggak ada kabar. 2013 enggak. Gue balik ke Bogor itu dari 2010. Oh 2010 itu sebenarnya berarti masih ada Jimu dong? Masih ada Jimu, udah di Bogor. Cuman bener-bener nggak ada kabar itu 2013 itu 2013. Sedangkan padahal sebetulnya gue 2012 itu sudah mulai di BSD. Di yang di sekarang ini? Iya, sekarang ini. Tapi gue tetap tidak di musik. Gue buka warung di daerah Anggrek Loka dan gue jadi tukang masak. Bentar. Ini kejutan-kejutan yang sebenarnya gue nggak membayangkan sebelumnya, friend, gitu ya. Anak bandnya ngetop, sibuknya nggak karuan, sampai akhirnya ada efeknya, ada dampaknya, larinya ke kuliner nggak jauh-jauh. Bukan apa-apa nih, info aja. Yeah. Tempo hari gue wawancara sama si Roy Bumerang, dari Jekonia, Jeko Fox. Pamulang kan? Cerita-cerita zaman dulunya. Salah satu pelariannya kuliner juga. Kalau gue emang hobi masak. Nah, sama kayak Roy. Lu sama kayak Roy. Kalau Roy dagang soto Surabaya, lu dagang apa? Gue dagang apa aja yang bisa dimasak. Serius. Waktu itu apa aja yang lu dagang? Awalnya sih gue domba. Domba hidup? Sate domba. Sate domba. Yang terus kayak PSK di Bogor gitu? 1 kilo gitu? Iya, model kayak gitu tapi dia domba dari Garut. Terus gua jadi ada awalnya emang gue pingin usaha, cuman gue cuma nyewa lapak tanah, tidak ada listrik, tidak ada air. Gue nyewa di situ. Gue cuman bikin ada satu kontak-kontak, sisanya pakai payung-payung. Udah segitu aja. Di daerah Bogor? Ini di sini di BSD. Oh di BSD? Di BSD. Dari 2014 gue mulai buka sampai ditanya sama yang punya tanahnya gitu kan, gue nyewa. Mau bikin apa mas? Belum tahu, yang penting gue nyewa dulu. Gue masak aja apa aja yang pokoknya yang bisa gue masak. Ya burger, ya sushi, ya dimsum, ya domba, sampai bikin sisa segala macem, sampai botok makanan tongkrongan. Gue pikir kalau anak band ngomong jago masak, gue pikir masak air. Dia bener masak air biar mateng ya. Ya gue masak beneran. Gue jadi asli ya berarti ya. Itu hobi lu yang orang nggak banyak tahu lo ini. Iya, jadi gue beneran masak sampai warung gue jadi yang tadinya kecil kan, nyewanya gue terlalu gede. Iya. Tanahnya 150 meter persegi, tempat gue kecil. Itu macul sendiri cuy. Macul sendiri yang tanahnya gue macul, gue ratain, gue beli konblok, ada modal 5 meter, gue beli 5 meter, lama-lama gede. Lama-lama ini kegedean, tempatnya gue sewain lagi akhirnya buat teman-teman yang mau dagang. Supaya membantu gue untuk meringankan. Teman-teman musik apa teman-teman? Siapa aja yang datang situ mau dagang boleh. Jadi ada tukang nasi goreng yang gorobak mau mangkal sini boleh, mau ada tukang cakwe sok lah gitu. Lama-lama jadi tempat nongkrong, tapi gue tetap hanya berprofesinya sebagai tukang masak.
Wah. Hanya di dapur jadi tukang masak. Surprise, ini surprise. Sampai banyak tamu yang akhirnya datang ke situ kalau pas gue nya lagi nggak ada. Ngenalin dong kadang? Enggak. Serius? Enggak. Mereka tahu gue anak band tapi banyak yang nggak tahu karena gue kan banyak ngilang sejak 2010-12 itu kan banyak ngilang. Iya. Banyak yang nggak ngeh. Sampai tukang parkir aja sebetulnya baru ngeh kalau gue Elemen sejak Elemen reuni kemarin pada saat warung itu mau tutup. Sorry, warung itu lu tutup gara-gara mau reuni atau gimana? Kan. Gara-gara lapaknya dibangun sama yang punya tanah jadi kos-kosan. Yang punya tanah. Iya. Mas, saya mau bangun kos-kosan jadi kayaknya nggak bisa. Oh ya udah. Gitu. Garis besarnya itu ya, ngilangnya itu sebenarnya sangat memotivasi ini. Lu ngilang itu ternyata buat merenungin apa yang udah lu lakuin dan kemudian kembali lagi dengan satu hal yang baru gitu. Iya, jadi ternyata pada saat gue buka warung di situ kan gue beneran melepas topi gue bahwa gue anak band lah, apalagi punya track record dulu seperti apa gitu. Terus tapi sebetulnya disitulah gue belajar hidup sebenarnya adalah pada saat gue dagang jadi tukang warung. Apa yang lu temuin dalam hal itu soal hidup ya? Soal hidup. Yang paling jelas adalah pada saat setelah gue fase gue sempat divorce dan gue keluar dari Elemen juga gitu ya. Itu fase gue kan ada going down. Yang going down secara duniawi apa mental? Secara main finance juga pasti berubah. Terus kedua secara mental berubah karena ternyata akhirnya gini, gue jadi kenal siapa yang real friend, siapa yang real family di sekitar gue. Itu semua ngilang. Semua yang ngilang. Nggak ada satupun yang ya istilahnya sangat berubah sekali. Nah, kasarnya gini, Jul, kalau berantem kita pukul-pukulan, dipukul kena pukul sakit, abis itu 2 jam hilang lah KCS ya. Tapi impact apa yang gue terima pada saat gue going down dari orang-orang sekeliling gue itu yang membuat itu lebih sakit impactnya. Ngerti? Iya. Ngerti? Jadi sangat ini banget lah, sangat berasa lah ya. Berasa gitu. Terus. Nah, gue selama di warung itu gue beneran berusaha survive. Nah, di warung itu gue juga jadi tukang masak lah, terus jadi yang nyajiin segala macem, sampai ngurusin manajemennya semua gitu. Dari pembukanya juga gue ngurusin sampai gue dealing dengan aparat yang berseragam dan tidak berseragam,nya semua. Jadi gue tahu ternyata kalau mau buka usaha sampai segininya gitu. Yang diurus terus kasarnya juga gue sampai ngerasain pernah dilempar sama ayam sama tamu, diomelin tuh sering lah gitu lah. Komplain maksudnya. Gitu dan kita nggak boleh marah. Nah di situ kan segala macam. Servis segala macam. Tapi yang paling membuat gue mental jatuh itu adalah pada saat sebenarnya orang yang selama ini ada di sekitar gue hilang semuanya. Sama sekali? Hilang nggak ada. Yang tadinya deket sama lu. Yang dulu waktu zaman Elemen semua orang juga ngakuin lu temen gue, lu keluarga gue. Tapi pada saat gue memutuskan hidup gue berubah itu di situ, itu hilang. Ring 1, ring 2 pada saat gue terdesak tidak ada tuh. Wow. Yang nolong gue malah kadang-kadang pembelajarannya adalah orang-orang yang di luar ring itu, kadang-kadang di ring 8. Ngerti? Iya, gue sampai pernah di fase gue pernah jalan kaki dari Gading Serpong sampai BSD karena nggak punya duit. Ya. Gitu. Ngalamin itu ya? Ngalamin. Gue pernah tidur di depan masjid depan Bintaro Exchange. Serius. Di Indomaret, terus di Indomaret di sekitaran BSD juga. Ngarang. Demi Allah. Ya. Demi Allah. Wah. Gue jadi dalam. Jadi fase itu gue pikir gini, gue tempat yang paling gampang untuk bisa gue stay saat itu adalah 24 jam aman safety adalah Indomaret salah satunya. Jadi gue pilih karena di situ. Waktu itu eranya masih 24 jam. Semua kebutuhan ada di Indomaret. Iya. Gue tunggu situ sampai pagi, sampai besoknya ya gue cari lagi untuk apa yang bisa gue lakuin gitu. Dan dari semua kestrugglean lu itu, lu nemuin the real life tuh begini, gitu ya? Iya. Ini yang terjadi. Real life itu ternyata adalah bukan masalah materi kan urusan Tuhan lah ya. Iya. Urusan Tuhan. Cuman ternyata gue yang agak sedih, ternyata respect orang sangat berubah pada saat kita di atas dan di bawah. Dan itu yang gue pelajarin bahwa gue nggak boleh kayak gitu sama orang lain. I see. Itu jadi ini dalam. Mudah-mudahan yang mendengarkan nih sampai dan gue sempet jadi di fase yang sangat gelap. Gue sempet marah sama Tuhan.
Gak terima. Bukan gak terima, jadi maksudnya ya gue udah dihantam cobaan, gue berusaha tetap melakukan hal yang baik. Dihantam lagi cobaan, gak kelar-kelar sampai ya satu titik gue hampir sangat gelap, hitungan detik istilahnya gue udah gak mikir apa-apa, gue cuma pingin ninggalin semua. Tiba-tiba satu malam di warung itu di belakang lagi gak ada siapa-siapa. Pas sudah tinggal hitungan detik gue udah mau melakukan itu, tiba-tiba nongol entah anak kecil dari mana, tiba-tiba anak kecil itu minta sendok apa sedotan ke gue gitu ya. Om saya boleh minta sedotan? Gue langsung lempar tuh pisau. Itu yang ngegagalin gue melakukan. Serius? Demi Allah. Itu kejadiannya di mana? Di warung. Wow. Di warung gue. Wah, ini asik ini. Karena parah sekali, maksudnya psikis gue yang kena. Gitu. Jadi kalau gue ngerasa impact yang pandemi ini, orang bilang psikisnya berat. Gue pernah ngalamin yang lebih berat waktu itu dari di warung gitu. Iya. Bahkan kalau lo mau tahu, gue pernah sekali waktu ya kalau waktu itu saldo gue 0 gitu ya, itu udah sering banget lagi di warung, namanya orang dagang lah ya gitu. Kadang ada, kadang nggak ada. Gue ada kebutuhan waktu itu buat anak-anak lah, gue ngirim anak-anak ke Iya. Ring 1, ring 2 yang biasa keluar nggak ada, sampai pernah sekali waktu ini ada temen gue nih lagi, ini demi Allah nih juga cerita. Iya cerita. Dia lagi sukses lah gue tahu gitu. Gue pinjam cuma 200.000. Gue pinjam 200.000. Kasih dong. Kasih, tapi ngomongnya makanya dia kalau udah miskin jangan banyak gaya. Tapi gue nggak marah. Bisa oke, tapi gue nggak marah maksudnya. Sampai terus ada juga sekali waktu nggak ada yang nolongin, gue lagi diem di warung itu sekitar jam 11 malam. Ada sesuatu yang harus gue selesaiin, limitnya di malam itu, jadi besok harus terbayar gitu. Gue udah pinjam ke sana sini nggak ada, tiba-tiba ada yang nepok gue lagi duduk di pinggir jalan karena warung gue trotoar gitu. Ngapain lu, kata dia. Gue nengok, bang, lo tau yang nepok gue itu adalah orang yang bertanggung jawab dari ujung deket lampu merah sampai ke ujung situ sepanjang jalan, yang dia yang ngatur perdagangan, siapa yang dagang, siapa yang tukang parkirnya, siapa yang boleh narik, siapa yang boleh lah, yang pegang situ lah istilahnya. Yes. Terus dia memang baik sama gue karena gue orang yang datang ke warung gue itu gue nggak pernah bedain. Semua orang di sekitar situ tahu siapa dia, tapi kalau saat dia di warung gue dia comfort karena gue memperlakukan dia sama seperti yang lain. Dia nepok gue, kenapa lu, kata dia. Nggak apa-apa, udahlah, lu jangan udah muka lu. Setelah dia berapa lama ngerayu gue sampai akhirnya oke. Gue bilang gue perlu duit buat ngirim anak-anak. Berapa? Ada yang harus dibayar. Ya kalau lagi susah duit 300.000 juga setengah mati, susahnya setengah mati gitu ya. Iya. Atau dia bilang dia ngeluarin duit, orangnya masih ada sekarang kan. Gue punya 400.000 katanya. Tapi gue izin 100.000 gue ambil karena gue janji beliin Amer buat anak parkiran. 300 lu pegang, lu kirim buat anak. Preman. Yang gak pernah gue duga nolong dia. Lu kirim lu ke anak lu sekarang 300, tapi gue cuma minta 100 buat, karena gue kepala janji beli Amer buat anak-anak. Which is keluarga, temen, siapapun yang lu bilang gak ada. Gitu. Di situ gue belajar hidup sama sekali. Dalam. Lu nggak akan dapetin ini kalau lu rencanain. Nggak ada. Kalau lu sengaja kemanapun, gue pengen nyari apa aja yang lu butuh pasti nggak dapet. Tapi ketika lu nggak ada, justru ada. Iya. Ajaib. Dan gue juga nggak ngerti ya kenapa Tuhan selalu nolong pada saat udah last minute, time watch-nya udah hampir habis gitu. Iya. Kenapa nggak dari kemarin sih lu nolongin gue gitu, kata gue gitu. Pada saat udah save by the bell itu selalu udah mau injury time, last minute, entah caranya ajaib lah gitu. Iku nek cari wong Jawa apa ya? Miracle ya? Iya. Miracle. Ya kayak tadi anak kecil yang gue cerita nolong minta sendok itu menyelamatkan itu merubah segala macam. Ya itu satu dari sedikit dari sekian banyak yang gue perjalanan di warung selama 4 tahun. Tapi ternyata yang tadinya gue sangat marah sama Tuhan tuh saat itu dengan kondisi gue, ternyata gue akhirnya tahu bahwa itu ada maksudnya. Karena awal dari warung lah akhirnya elemen itu ada reuni. Kok bisa begitu? Oke, sekarang kita masuk ke segmen awal ide reuni dari siapa, apa pemicunya, dan alhamdulillah detik ini sudah berapa bulan kemarin single album kan itu? Album baru sebulan rilis album. Album reunian itu berhasil diluncurkan
Ya alhamdulillah respon. Ceritanya gimana awalnya? Jadi pada saat gue yang sudah tadi gue bilang nyaris yang ditolak Tuhan, akhirnya segala macem. Dari situ tuh ngerubah mindset gue untuk Tuhan mungkin memang mau bikin gue untuk berbuat sesuatu. Jadi sejak saat itu di warung siapapun yang minta tolong sama gue pasti gue bantuin, walaupun mungkin tidak secara uang tapi secara sikap dan ini ya. Dan selama setahun setelah itu akhirnya gue selama di warung gue bantuin gue bisa memproduksi 4 band dan 1 penyanyi solo sampai mereka diterima sama label. Dan gue tidak minta bayaran sepersen pun. Demi Allah. Kalau masalah rezekinya mereka meledak atau itu urusan yang lain, tapi minimal gue ngebantu mereka sampai di titik sign kontrak dan lain-lain. Dan boleh ditanya gue tidak minta uang seperti itu. Ngerti. Nah sekali waktu, karena gue mungkin ngelakuin itu atau siapapun yang minta tolong, sekali waktu, lagi-lagi gue lagi nggak punya duit, lagi nggak ada kerjaan juga, gue ngecek ATM lah iseng, tiba-tiba yang tadinya 0, tiba-tiba kok ada nih nominalnya banyak banget nih. Serius lu? Ya Allah. Dari siapa tuh? Banyak banget anjing, gue bilang dari mana ini gue bilang. Lu main togel? Anjing gue bilang, anjing dari gue diem. Di depan gue diem, gue dari mana nih gue bilang gitu, gue diem anjing gitu. Gini aja gue bilang dalam hati, kalau sampai 24 jam gak ada yang ngaku, ini rezeki buat gue. Tapi kalau sebelum 24 jam ada yang ngaku, gue balikin. Setengah jam kemudian ada telepon masuk ke gua, nomornya nggak ada. Tiba-tiba gua kata, halo siapa nih? Halo Sid. Cing, siapa yang manggil gua nih? Yang manggil gua Sid itu cuma nama panggilan gua di Elemen. Dan itu cuma anak Elemen yang manggil. Which is gua nggak pernah ngobrol kontak-kontakan sama sekali dengan Elemen sejak 2008. Dan itu baru kejadian di 2017. Siapa? 2017, Sid, gua Ferdi. Hai Ferdi. Oke. Apa kabar lu? Baik, gua. Baik, terus basa-basi, sorry, gue salah transfer. Mestinya gue transfer ada uang apa buat temen gue, ternyata masuknya ke rekening lu. Jumlahnya berapa? Jumlahnya segitu, sama sama yang ada di rekening gue. Oh tuh gitu, iya. Yaudah nanti gue balikin. Iya, thank you ya sih. Nggak berapa lama, akhirnya gue balikin, ternyata itu Ferdi salah transfer. Berapa hari kemudian Ferdi telepon lagi. Ngumpul yuk. Ngumpul. Hah? Ngumpul sama siapa? Bentar, itu tahun? 2017, pertengahan 2017. Oke, iya. Gitu. Sebelum warung tutup kan, masih ada sisa setahun. Terus ngumpul sama siapa? Ya ngumpul aja ngopi. Kita nggak ngomong manggung, kita nggak ngomong rekaman, kita nggak ngomong apa-apa. Pokoknya cuman ngumpul. Sama siapa? Komplit sih sama anak-anak yang udah keluar, termasuk Lucky yang udah resign juga. Ayo, ya udah ngumpul lah di PIM. Di PIM, oke. Di PIM, ngopi. Ngomong-ngomong Lucky, ini ngomong-ngomong hujan. Hujan. Apa kita geser dikit? Kita geser dalam yuk. Oh tapi nggak bisa ngerokok, situ aja tuh. Iya. Di sini pengen di hidangan. Oh iya boleh. Kita geser ya, bro. Iya. Kita geser ya, bro. Sini deh. Sip. Rolling pokoknya terus. Terus itu. Ongkos sono ya. Sip. Thank you brother. Thank you sama-sama. Ini the best tempat. The best ini. Ini pokoknya uncut ya. Jadi gaya obrolan kita ini aku itu nggak ada edit-editan, pokoknya semuanya rock and roll aja ya. Rock and roll aja. Jadi mohon kalau ada salah-salah kata guyon lah, biasa lah. Oke. Pertengahan 2017 berawal dari si Ferdi salah transfer. Which is Ferdi nggak pernah kontak gue dari 2008. Ketemu nggak pernah, kontak nggak pernah gitu kan. Si gondrong, masih gondrong. Gondrong dengan tatunya. Dengan tatunya itu. Gitu. Bentar, tadi gue nyelat Lucky ya? Iya. Itu tahun berapa ya? Dia resign 2000, dia keluar 2005. Oh pantesan, antara 2005 yes, kita ketemu lagi. Udah itu gak ada Lucky. Itu nggak ada Lucky. Aku tuh sempet ngerjain beberapa proyek, nggak tahu Lucky inget nggak? Waktu itu sih adalah proyek sama siapa? Ceweknya? Mantan dia dulu. Iya. Itulah aku, itulah pokoknya. Itu ya, ketemu. Kalau nggak salah iya, pokoknya itu Lucky. Oke. Habis itu kita lanjut lagi itu tadi. Iya. Habis itu Ferdi kapan? ngajak ketemu, ngumpul depan. Ya. Minggu depannya ngumpul. Akhirnya gue ketemu lagi dengan Lucky yang which is gue nggak pernah ketemu Lucky dari 2005. Gue nggak pernah ketemu Lucky dari 2005. Akhirnya gue ketemu lagi dengan anak Elemen komplit termasuk Ibang waktu itu yang main bass juga masih ada gitu ya. Oke, iya. Padahal gue nggak ketemu. Ya udah, iseng si Didi apa Ferdi live IG.
Ngumpul. Padahal kita cuma nongkrong gini live IG. Itu pas ngeliat kita ngumpul live IG yang masuk banyak banget langsung. Reuni. Ayo. Spontan itu, spontan. Jadi sampai ada kayak waktu itu RCTI nawarin, lu main di Dasyat tapi formasi ini. Gua kasih Dasyat slotnya terserah kapan. Langsung Atau terus ada lagi yang Hard Rock Cafe. Gua kasih lu main di Alek Mande tapi formasi ini segala macam. Padahal kita belum niat main, cuman ngopi gitu. Ngopi sama live IG sampai itu ada ya. waktu itu ada sponsor rokok juga. Gua kasih lu berapa titik mulai, tapi kita meeting dengan formasi ini. Belum ada ngomong apa-apa. Semakin menarik. Oke. Itu 2017 pertengahan. Semakin intens dong, abis itu ketemuan dong, lu pade. Enggak juga. Abis itu gue udahlah, itu kita juga belum tertarik untuk itu. Jadi tawaran kita anggap angin lalu. Gue balik lagi menjadi tukang masak di warung. Dan kehidupannya masing-masing. Ya. Di kurang lebih 2 bulan setelah itu iseng deh yuk. Kita coba aja ambil yang di Hard Rock Cafe Alek Mande. Sekali aja hanya untuk 1 kali manggung. Janjiannya itu ya? Iya, hanya untuk 1 kali manggung. Tes aja. Tulisnya pakai Elemen Reunion aja, tes. Iya. Yalah, kita pikir Elemen juga pasarnya dulu ya mungkin yang dulu fans Elemen ABG zaman itu. Ya, sekarang udah 35 ke atas. Iya dong, udah mature dong. Udah kehidupan masing-masing. Iya dong. Pas hari H kita manggung jam 10 lewat mestinya. Jam 8 masih sepi, jam 9 masih sepi. Masih sepi. Hard Rock masih sepi. Ini Hard Rock zaman udah di Pacific Place. Pas jam 10 kurang 15 itu ngantrinya sampai masuk Pacific Place. Dan pas dari jam 10 kita main jam 11 selesai jam 12, kita manggung 2 jam setengah 25 lagu. 25 lagu itu F&B-nya dapat kabar dari manajernya Hard Rock karena kenal juga. Reserve itu nembus di atas 30 atau 50 juta pemesanan F&B-nya malam. Buset. Jadi katanya terakhir itu di Alek Mande paling penuh itu Kahitna. Tapi Noah nggak coba ya. Ini lebih dari Kahitna. Sampai ngantri ke dalam itu penuh F&B-nya sampai nembus gitu. Kita nggak nyangka itu semua temen fans yang dulu Parlemen itu udah pada bawa anak, ada yang iya. Nah dari situ mulai datang job 1, 2 tapi masih main kelasnya kafe karena kita sadar diri kita baru mulai dan tidak mikir buat album, hanya jual nostalgia aja gitu. Jual nostalgia. Tiba-tiba 2017 akhir dapat tawaran langsung di stadion di Kalimantan. Stadion di Kalimantan. Kita panik. Siapa yang mau nonton? Kita udah lama nggak keluar gitu kan. Udah lama nggak tahu diri lah ya gitu. Ya, siapa yang mau nonton? Terus sekarang juga fans kita juga udah orang yang bukan mau nonton ke stadion kan. Di klub. Dan lu tahu di stadion kita di Kalimantan itu 25.000 full. Dan yang nonton dari lagu pertama sampai lagu terakhir nyanyi semua. Dan pas kita perhatiin anak-anak ini penontonnya gitu paling banter SMA kelas 3, paling banter semester 2 kuliah, which is waktu lagu Elemen pertama keluar atau meledak SMP SD atau ada yang mungkin belum lahir. Itu kita kaget segala. Dari situ langsung ada beberapa masuk, tetap tidak jauh, belum pikir album dan apa-apa. Manggung udah mulai ada sering mainnya pensi. Oke dong, pensi SMA, Ya which is kan kita bilang tahu. Kok nembus ke pensi dan mereka apal, biarpun ternyata mereka tidak apal Elemen siapa, which is jadi mereka tidak tahu. Iya, awalnya juga. Terus kenapa diundang? Mereka tahu lagu-lagunya. Oh alah. Jadi ada satu kayak media online yang cukup ngehits dia kalangan milenial gitu, pasarnya pensi-pensi. Mereka ngadain survei. Ya. Kalau ditanya kayak lu tahu Ari Lasso tahu? Lu tahu yang nyanyi lagu Kangen? Lagu Kangen tahu. Tapi tahu kalau Ari Lasso vokalis Dewa? Enggak tahu. Banyak yang enggak tahu gitu kan, banyak. Yeah. Kalau ditanya, lu tahu Elemen? Tahu lagu-lagunya, tahu nyanyiin. Apa lagu ini apa? Tahu personilnya? Enggak. Nah, jadi akhirnya dari survei itu mereka bilang bahwa ternyata Elemen masuk dari sekian maksudnya nggak banyak band yang lagunya bisa nembus lintas generasi kayak gitu. Nah, gitu, dan ternyata ya udah dari situ berjalan akhirnya
mulai manggung lagi, manajemennya kita mulai benerin, kita udah sendirian manajemennya. Nah, karena fans kita sekarang juga udah mature, yang maksudnya yang dulunya yang dulunya akhirnya mereka lebih terkoordinir membentuk parlemen tuh ada gathering per 3 bulan, ketemu segala macam. Perusahaan sampai akhirnya bikin merchandise-nya atau apapun. Nah, akhirnya mereka minta, ayo dong bikin lagu baru dong. Bikin lagu baru. Satu lagu single keluarin. Ini berarti udah masuk ke 2018 dong. 2018. Oke. Akhirnya ternyata lumayan responnya, keluarin lagi sampai akhirnya kita sepanjang 2018 sampai 2019 ngeluarin 3 single. Oh gitu. 3 single gitu. Tapi tidak ada hanya di digital doang. Iya, emang eranya udah begitu digital, kan dari 2016 akhir udah begitu. Iya. Pas masuk 2020, di luar itu juga ternyata kalau mau ngomong jujur, gue jujur. Ya. Respon yang kita terima pada saat sekarang setelah reuni, itu justru malah 3 kali lebih besar daripada apa yang pernah kita dapetin dulu sebelum gue resign. Serius nih? Iya, gue ngerasa itu. Nggak gini, yang aku pengen tahu adalah apa ya? Kagetnya, surprise-nya member Elemen itu kayak gimana? Lu begini, yang lain apakah sama, nggak ngira atau gimana? Si Ferdi? Ya sama lah. Sama. Kaget sama kayak Ferdi udah sering banget kalau dipanggilnya Om, kayak kita panggil Om Didi, pasti salah padahal yang dipanggil Ferdi udah biasa gitu. Jadi tapi mereka apal lagu kita apal gitu ya. Sudahlah yang penting mereka apal. Kita diundang di acara pensi, di acara event-event yang gede gitu ya. Nah, itu udah senang. Nah, di luar itu sampai akhirnya kita pandemi kemarin kita tiba-tiba sejak Maret terakhir tanggal 3 semua jadwal ditunda kan. Ya kita mikir daripada ngapa-ngapain karena kemarin kita jalannya nih lagi bagus, emosinya lagi bagus, fisik saya bagus. Ditahan itu harus. Tahan, tiba-tiba kita harus ngapain itu kan kayak orang gila. Ya udah kita bikin album aja. Itu berkah nih, berkah pandemi ini ya. Untuk Elemen. Iya, untuk Elemen. Untuk gua pribadi, buat gue Elemen yang setelah reunian ini adalah hadiah dari Tuhan atas apa yang gue jalani, gue terima sepanjang setelah dari sekian tahun itu yang tadi gue cerita. Yang tadi itu 2013. Jadi cara Tuhan yang gue sempat marah segala macam, tiba-tiba cara dia adalah dengan Ferdi salah transfer itu yang memulai langsung semuanya berubah. Itu ajaib tuh. Itu ajaib, memang itu ajaib. Dari 2008 nggak ketemu, tahu-tahu kok dia masih megang rekening gua? Ya kan M-banking itu pasti kan, ya apapun itulah ya gitu. Terus kepencetnya ke lu kan bisa aja ke yang lain, ya dong? Iya. Itu aja. Emang namanya sama, katanya Adit juga, cuman bukan Adit gua yang dia maksud. Dia jualan vape kan, Ferdi itu jualan liquid, bukan gua gitu. Cuman salahnya ke gua udah cukup gede nominalnya. Iya. Gitu. Kata dia, gua bingung, masa gua langsung nagih, ya gua mau basa-basi dulu apa kabar gitu. Itu awalnya. Dan gua baru dengar lagi setelah ngumpul, gua baru dengar lagi dari Ferdi bahwa kenapa lu tiba-tiba ngidein Elemen reunian? Lu tahu nggak? Setelah gua salah transfer, akhirnya gua kontak teleponan sama lu. Tiba-tiba besoknya apa hari yang sama Ferdi tiba-tiba ketemu Lucky, which is Ferdi pun nggak pernah ketemu Lucky dari 2000. Ferdi cuma punya feeling, kenapa dalam waktu hampir berdekatan ini gua ditemuin sama 2 mantan Elemen, kata Ferdi. Maksudnya Tuhan apa? Gitu. Kok kayak sign aja, kata dia, ini kayak tanda gitu ya. Udah coba kumpul aja deh tanpa mikir panjang apa. Jadi kalau tanya sampai ini kok bisa rencana bikin album, nggak ada. Kita tuh sekarang lebih ngeflow aja. Lu mau jalan besok hayu bikin apa hayu, nggak ada ngoyoknya aja gitu. Jadi dan ternyata juga pas gue ketemu yang kita ngobrol di mana tuh yang di PIM ngopi yang di live aja orang pada melihat. Gue juga pertama kali ngumpul lagi gue ngeliat kalau dulu kan ibaratnya pas sebelum gue resign tuh kalau ibarat Elemen tuh ibarat laut ombaknya gede-gede. Pas yang 2017 kita ngumpul pertama kali di PIM itu ngopi, itu udah kayak pantai, lautnya tenang. Jadi masing-masing anak pasti udah ngeliatin banyak fase. Di luar yang cerita gue tadi gue ke lo itu personal gue, tapi mungkin masing-masing anak akhirnya udah sama. Cuman beda cerita gitu. Iya, gitu. Jadi udah ini udah enak, akhirnya udah enak. Rekaman juga udah nggak ngoyo, udah nggak butuh pengakuan jati diri, udah enjoy. Kalau yang bisa simple kenapa harus dibikin ribet? Udah begitu aja. Oke. Sekarang kita ke teknis sedikit. Zaman sebelum vakum, sebelum bubar atau sebelum vakum lah itu namanya. Setelah gue resign ya? Setelah lu resign
itu kebanyakan untuk produce lagu, bukan produce. Yang kompos lagu bareng-bareng atau salah satu dari kalian? Yang gua tahu Fajar. Jadi sebetulnya elemen dari album pertama semuanya komposer. Oh, semuanya masing-masing komposer. Okay. Jadi kalau untuk satu album itu dulu biasanya kita nyetor bisa satu orang 10, jadi sekitar 60 sampai 70 lagu baru disaring. Iya, dari dulu. Iya. Cuman memang kalau untuk single-single kita percaya kalau untuk lagu-lagu yang berbelet-belet Ferdi kuat. Oh gitu. Lagu slow dan lagu belet Ferdi kuat. Sepertinya Bapak Ferdi itu terlalu banyak masalahnya. Bercanda Ferdi. Udah, jadi kita percaya dia punya kualitas yang bagus. Iya, udah faknya lah di situ lah ya. Gitu. Ngobrol-ngobrol ini kita pindah lagi santai. Nggak usah dia papain. Dalam aja ya. Kita mendekati itu aja sebentar. Biarin ini dulu di dalam. Oh ya udah, apa terakhir nih? Geserin tolong Mas. Habis. Wah, ini tempat oke banget. Ini bocor saya. Ini tempat oke banget. Ini tempat oke banget. Nah, ini enak. Kayaknya harus kita kecilin dikit. Iya. Oke banget nih tempat. Oke banget nih tempat 3 sampai 3 kali loh. Ini kayak ceritanya Elemen Reuni loh ini. Ini 3 kali transit ya. 3 kali transit seperti cerita semua step-step perjalanan Aditya Pratama di dalam mengarungi hidup ini loh ini. Bener loh ini. Nah, tadi udah ngerokoknya, sekarang kita waktunya nyemil ya dan ngopi. Oke, tadi itu lu dan rekan-rekan Elemen yang lain, makasih banyak ya Mas, makasih banyak Mas. Makasih. Kemudian tinggal menikmati hasil dari keberhasilan Reuni itu sampai kemarin rilis itu. Di album yang terakhir ini ada berapa lagu? Ada 10. Oke, ini baru single 1 yang di. Ya, nanti akhir bulan ini kita keluar single 2 aja. Oh gitu. Ya oke, untuk produksi yang ini di bawah naungan label atau sendiri? Jadi sekarang Elemen tinggal berempat, yang 2014 yang lu sempat ketemu di Malang tuh. Iya. Kan udah nggak, itu Elemen tinggal berempat. Itu sebenarnya Elemen udah sendiri, udah produser sendiri, udah label sendiri gitu, udah ngurus. Apa nama record labelnya? Elemen Production. Itu udah. Aku tuh senang, jujur untuk era sekarang itu aku senang setiap teman musisi yang ketemu, lu masih produksi dong, masih. Tapi labelmu siapa sekarang? Sekarang sendiri. Wah, sendiri. Karena emang eranya udah sekarang kayak begini Edit ya. Ya kayak gitu. Ini nanti mau single kedua, terus aku tuh cuma ngebayangin gini. Band lu ini benar-benar ini ya. Nggak ada cerita yang direncanakan, tahu-tahu jeder ada musisi ini. Ya, iya. Ada keajaiban ini, ada miracle ini. Sejak Reuni ya? Iya. Kalau yang dulu kan waktu dari awal pertama kan sebenarnya juga orang banyak nggak tahu sebenarnya Elemen memulainya kan nggak gampang kan ya. Iyalah. 1-2 album pertama tuh kan yang ditipukin mulu tiap manggung, terus pernah kita di Bogor yang nonton cuma 2 orang, tapi kita tetap manggung 1 jam depan 2 orang itu. Segala macam. Gue pernah di Taman Ria Senayan zaman dulu, di Timpu Kangkung pernah. Serius. Kangkung. Wah pokoknya ya. Tapi sebelum lagu Rahasia Hati itu keluar ya. Iya. Ya itu memang itu ngerubah. Rahasia Hati itu di antara semua single yang booming, itu paling booming Rahasia Hati. Iya, orang istilahnya, dan kita nggak nyangka sampai sekarang. Gue bilang tadi anak kecil, kayak kita tahu anak kecil sekarang tetap mainin si Coloman yang belajar gitar gitu. Kalau ditanya, Sles tahu kagak tahu. Kayak gitu. Anyway, Rahasia Hati itu kompos by Ferdi. Iya. Pak Ferdi dahsyat Pak Ferdi. Ke depan, lu pribadi apa yang lu akan lakuin? Ya, atau mungkin sesuatu yang belum lu dapat, apakah masih ada keinginan itu, atau dengan semua cerita lu yang tadi, apakah ya sudah gue nggak tahu gimana cerita? Gue sih sekarang cuma pingin jalanin hidup nge-flow aja. Yang pertama nggak mungkin klise ya, tapi karena gue ngalamin dari 2012 sampai 2015 di fase gue yang parah itu, gue dari situ gue sekarang cuma jalanin hidup ya. Pertama ingin jadi orang baik aja. Ingin jadi orang baik, karena jadi orang baik itu nggak segampang nulis kayak omongan doang gitu ya. Gue harus tetap bisa bantu siapapun orang. Makanya gue sekarang punya side project namanya The Other Side, baru mau rilis EP. Udah itu. Apa itu bentuknya The Other Side itu? Itu rock band, band, tapi pakai saxophone. Itu ya istilahnya gue mau pingin mengangkat teman-teman yang ini anak-anak ini talent.
kalau bisa orang lebih banyak kenal mereka, oke. Ngomong-ngomong, anak lu ada yang ngikutin jejak lu? Dia yang itu yang nomor berapa itu? Yang kedua. Itu kedua. Kalau yang pertama malah main gitar sama nyanyi. Dan gue nggak pernah ngajarin, dia bisa sendiri. Dia bisa pecah suara segala macamnya, mungkin dari ibunya kali ya. Iya, gue penyanyi. Dan lo percaya nggak? Anak gue yang pertama sekarang ini kan sudah mau, dia nanti Desember dia bikin KTP dan SIM ya. Dia sekolahnya kitchen, dia ngambil kitchen. Serius? Ngambil kitchen. Gue tanya kenapa milih kitchen? Emang dia yang mau? Saat Eyangnya nggak mau jadi pilot atau apa? Enggak, mau kitchen. Dia ngambil kitchen. Lu pasti sebagai bapak lu pasti. Iya, sekarang sudah kayak temen lah yang ngerti, cuman jadi musik juga, main gitar juga. Main gitar yang kakaknya masak gitu. Jadi gue nggak tahu kenapa ya ke situ ya gitu. Padahal ya dulu karena jalan ceritanya berpisah gitu ya. Iya. Gue nggak terlalu banyak. Salah satu hal penyesalan gue adalah kan gue tidak banyak bisa mendampingi mereka. Betul, kan gitu kan. Sama. Tapi sebisa mungkin gue tetap bisa in charge apa yang bisa gue lakuin buat mereka. Gitu. Iya, betul ya, sambil itu lah. Santai. Iya sih, memang hal-hal kayak begitu tuh kita nggak bisa nggak bisa tahu gitu loh. Iya. Ya aku pikir kita sepakat lah kalau hidup itu gini loh ceritanya. Lu nggak bisa, lu percuma lu mau nanya orang pintar kayak apa. Oh ke depan gue gimana? Percuma deh. Nggak ada. Yang asik itu memang yang nggak jelas begini. Nggak jelas dan seru dan kadang-kadang anjing gue mesti gimana lagi nih gimana. Sama kayak ceritanya, gue jadi ketemu lu detik ini juga nggak ada. Iya. Lu udah gue ceritain enggak. Ini berawal jujur aja. Info awal itu dari si Gatot. Gats. Ya. Dia tahu-tahu gue ngomong apa waktu itu ngobrolin tentang sejarah dia di Ungu atau gimana keterlibatannya. Tahu sampai akhirnya, iya tuh si Elemen jadi loh, dia jadi, gue bantu gitu. Adit, langsung ya udah kapan tapi nggak tahu. Iya. Alhamdulillah sekarang jadi kesampaian. Ya setelah 12 tahun 12 tahun kan. Asli men. Kayak gue ngeliat lo padahal yang di TPI anjing si Julik ribu. Tahu, makanya gue DM gue udah kehilangan nomor lu kan udah. Wah, udah lu nyaut ya udah. Gue malah ketemu si siapa? Kok gue lupa namanya. Backing vokal juga yang cowok yang suka bareng lu juga. Aris pernah. Satu lagi yang orang Kupang. Boy Clement. Iya. Oh dia masih aktif di sosmed. Iya, gua ketemu di sosmed. Sama istrinya tuh. Live IG gua sama dia kemarin. Iya. Beberapa kali janjian sampai detik ini juga belum. Dia kan di Bogor kan? Oh, gua nggak tahu. Di Bogor. Serius lu? Dia di Bogor. Boy, sempat beberapa kali janjian WA. Dan dekat dari Sentul dia Cimapar apa dekat dari. Ya ampun, orang gini. Ya udah nyong kabaran aja gitu-gitu. Ngomongnya kabar-kabaran sampai detik ini juga kagak-kagak gitu ya. Padahal ketemu lu nggak nyampe setengah jam dari rumah lu. Ya makanya itu. Iya si Boy. Ya, si Boy. Waktu itu satu lagi si Boy almarhum Gideon, ingat kan pasti lu? Almarhum Gideon. Ya. Almarhum. Ya. Ketemu pokoknya waktu di pemakaman Gideon rame lah itu. Ya itulah maksudnya itu cerita masa lalu. Cerita masa lalu itu. Buset ini ya ini ajaib loh. 12 tahun. Lunya gimana, guanya gimana. Akhirnya cerita lagi, ya udah nyambung aja kayak begini. Udah kemana-mana, tinggal ngulik-ngulik dikit aja. Ya sebenarnya kan kalau di musik L4 ya, lu lagi. Iya. Lu lagi. Jadi pertama yang penting kitanya punya attitude bagus, kita punya attitude bagus, insya Allah ke orang mana aja gitu ya. Akan panjang gitu loh. Kalau lu udah ninggalin hal yang negatif, ya udah. Kayak gitu. Siapa aja jadi tahu cepet gitu aja. Dan terakhir apalagi deh, itu tadi keinginan lu ngalir, mewakili teman-teman Elemen kali. Apa rencana kalau Elemen ke depan? Apakah sama kayak personal lu atau gimana? Terdekat kita akan tetap rilis single-single yang ini dulu. Di awal pertengahan tahun depan sih mungkin kita akan tetap rilis album lagi. Ya. Dan yang lebih gila nih album rilis dalam bentuk CD juga ya. Di hari gini. Wow. Hari gini biasanya band metal yang bikin CD. Enggak, aku ngerti. Itu tapi pasti eksklusif bentuknya. Iya, enggak banyak tapi VIP lah. Iya, kita tetap cetak CD selain digital. Iya. Itu kayaknya juga tren itu pingin kita juga bawa di album selanjutnya. Iya, buat fans yang dekat-dekat itu pasti dia pengen buat hiasan kali diputer sih kagak disayang-sayang. Walaupun mungkin udah media playernya udah nggak banyak ya sekarang. Iya. Sama pingin apa ya? Apa? Ya sekarang lebih ngeflow berkarya aja keluarnya apa nikmatin hidup aja
Kalau yang The Side yang side project gue juga gue lagi baru nyelesain soundtrack film, tapi filmnya Februari baru keluar. Amin gitu, supaya lancar itu. Ya itu doang lah sekarang ngeflow, yang penting berkarya. Karena kenapa? Buat gue sekarang berkarya itu apapun bentuknya, itu sebenarnya adalah ngebuat otak kanan gue tetap aktif untuk tetap kreatif. Sepakat. Tapi psikis buat jiwa kita adalah dengan kita tetap berkarya itu ngejauhin dari penyakit hati. Sepakat. Karena kalau kita nggak berkarya, kita jadinya ngeliat orang berhasil, kita jadi sirik, kita baperan negatif lagi. Mendingan kita berkarya aja. Mau masalah berhasil enggak, itu urusan yang di atas. Siap. Tapi minimal kalau berkarya kita nggak sirik sama orang dah. Itu poinnya. Itu aja. Jadi aku makasih banget. Gua yang makasih, kita udah. Siap. Buat teman-teman juga makasih yang udah ngeklik video ini. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, share kalau konten video ini bermanfaat. Ini salah satu vokalis yang gue demen banget nyanyinya. Dari dulu. Jadi intinya kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Kita doakan semua apa yang teman-teman, kami, teman-teman juga yang dimanapun berada, musisi terutama yang mau berkarya untuk melanjutkan semua keinginan-keinginannya diberikan kelancaran, dan sekali lagi hindari penyakit hati apa yang enggak. Selama lo jadi orang baik, niatnya baik, hatinya baik, pasti ada jalannya. Itu aja. Sip. Aku pikir itu poinnya, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata seperti ini. Makasih Aditya. Thank you. Ini seru banget. Kita 3 kali transit tempatnya oke. Sorry. Follow sosmednya Adit, apa IG lo? Adit_element. YouTube main juga? Enggak, gue belum bikin. Main. Biar rame. Tapi gue punya akun YouTube namanya 58 Concert Room. 58 Concert Room itu gue bikin gini. Jadi untuk karena pas Elemen reunion comeback waktu itu ada Elemen sama Padi lah. Sebenarnya paling berasa Elemen sama Padi yang akhirnya ngebawa ambient band-band untuk reunion yang lain memancing. Yes. Nah, salah satu wadahnya gue bikin 58 Concert Room itu gue sama Ferdi. Gue bikin sama satu lagi Jonas ini engineer yang mixing elemen, dan dia engineer yang pernah dapat siapa kesempatan. namanya? Jonas, oke. Dia engineer yang pernah dapat kesempatan mixingin YouTube. Wow. Album Joshua Tree remaster untuk vinyl. Wow. Anak BSD sini, tinggal BSD sini. Cuman banyak orang nggak tahu, nah itu gue bikin banget dia. Pokoknya gue dukung penuh apapun yang kamu bikin, Aditya Pratama. Sorry, sebelum 58 itu gue bikin, maksudnya gini Jul. Itu gue pingin orang banyak tahu bahwa sebenarnya band-band di Indonesia tuh yang dulu-dulu masih aktif, kayak kemarin tuh yang main ada Kafein, Thick Band, Best Jam, Wayang. Itu 5 Minute masih main nggak? 5 Minute baru kemarin karena pandemi lagi. Ricky katanya masih mau jadi si band Bandung. Si band cewek. You Can. Oh iya. Gua lihat YouTube-nya udah mulai latihan lagi tuh. Iya. Gue pengen orang tahu, terutama milenial, bahwa band-band ini masih aktif loh, walaupun mungkin orang patokannya nggak kalau melihat di TV atau apa, itu sebenarnya masih aktif. Nah, iya. Mudah-mudahan apa yang gue buat di 58 Concert Room ini bisa bikin orang bahwa band-band ini jadi semangat untuk berkarya lagi. Amin. Orang lebih kelihatan eksis karena mereka karyanya legend-legend semua itu. Iya men. Pokoknya iya, itu gue ngikutin YouCamp itu. Sain Loko segala main di situ. Sain Loko. Nyong gitu main. Iya. Ada 58 Concert Room itu ada di YouTube. 58 Concert Room. 58 Concert Room ya. Langsung tontonin di situ, subscribe, like, share dan sebagainya. Ada lagi yang disampaikan, Dit? Tetap jadi orang baik. Dit. Kita thank you. Sama-sama. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.